Kesan dan pesan kedua akan disampaikan oleh Ketua DPW PKS Maluku, Bapak Abdullah Aziz Sengkala SHUT MSc. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom. Yang beta hormati Ketua Program Studi Doktor di Universitas Kristen Indonesia Maluku, Pak Prof. Uli Sehat. Yang kami hormati para pembimbing, promotor ya, dan penguji yang kami hormati, kami banggakan, Dr. Musriadin Labahawa. Sama seperti Prof. Tony, saya juga baru menggunakan istilah itu hari ini. Kalau sebelumnya ada Dr. Chan ya, Chan, saya kira Chan Kanada padahal kandidat ya. Yang kami hormati Ibu Anggota DPR RI, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ibu Sadia Uluputi, yang juga adalah pengurus DPP PKS, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Timur, Bapak Ibu, para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kami hormati, Ibu Mus yang juga berbahagia sebagai keluarga yang hadir di kesempatan ini, seluruh undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kami bersyukur sekali bisa hadir di forum yang berbahagia ini, menemani kebahagiaan salah satu kader kami, Pak Musriadin Labahawa, yang sementara bertugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk periode yang ketiga, dan diamanahi oleh partai sebagai Ketua Komisi 4. Saya senang tadi Pak Hatu, ya, salah satu pimpinan komisi, dan teman-teman Komisi 4 juga hadir membersamai dan mengatakan bahwa Pak Mus sangat akomodatif, ya, sangat aspiratif, begitu ya Pak Demi ya. Ya, mudah-mudahan ini karena tidak di depan pimpinan saja, tapi benar-benar merupakan kenyataan yang menjadi karakter dari Pak Musriadin ketika mendapat amanah kepemimpinan dari partai. Dan beliau ini memang juga punya semangat keilmuan cukup tinggi, dibuktikan dari tadi cerita proses perkuliahannya ya. Dulu sama-sama di kemahasiswaan, aktif di organisasi kemahasiswaan, kami kader dari masih mahasiswa, tapi masih D2 saja ya. Kemudian setelah lulus lanjut S1 ya. Kemudian melanjutkan S2-nya, dan tidak selang berapa lama sudah kuliah mengambil doktor di tahun 2019 ya. Dan memang semangat keilmuannya cukup tinggi, dan bersyukur juga bahwa beliau mengambil doktor S3-nya di UKIM, sehingga saya yakin dan percaya pasti mengikuti perkuliahan dengan baik ya Pak Ernest ya. Karena kalau di luar kan ya tahu juga pejabat ya, kadang-kadang berapa lama sekali baru kita hadir kuliah, tetapi pas wisuda ketemu juga ada di situ. Ya. Makanya tadi 6 tahun ya. Saya juga kemarin di Unpati ambil S2 hampir 4 tahun ya. Tapi ya mengikuti lah ya, karena semua prosesnya kita ikuti sebagaimana mahasiswa pada umumnya, sehingga kita bisa merasakan betul bahwa tidak mudah ya mengambil amanah ini. Untuk itu Pak Mus, kami berharap dengan selesainya program doktoral ini dan
mengambil judul disertasi yang sangat baik bagi kita semua, khususnya keluarga besar PKS, dalam terus menjaga semangat moderasi dakwah kebangsaan. Ya. Kalau saya mohon maaf mengikuti tadi banyak pertanyaan dan banyak baik dari penguji maupun pembimbing, saya seolah-olah sebenarnya mau maju bantu Pamus sedikit Pak Prof. Cuman karena saya tahu diizinkan ke saya, ya. Namun sesungguhnya kami menyadari sungguh bahwa dakwah kebangsaan ini warisan founding fathers kita, ya. Mereka sudah memulai itu jauh sebelum Indonesia merdeka, apalagi semangat Piagam Jakarta itu. Ya, itu dakwah kebangsaan kita yang benar-benar ditunjukkan secara nyata bahwa demi kepentingan bangsa dan negara, ya, demi kebersamaan, demi persatuan, maka kemudian 7 kalimat dalam Piagam Jakarta itu dilepas, ya, demi Indonesia Raya yang sama-sama kita cintai. Namun begitulah kita, ya. Kita tidak tahu bahwa waktu itu sudah moderasi atau belum, ya. Tapi prinsip dakwah kebangsaan itu ada. Cuman mungkin di era modern inilah maka selalu moderasi itu dibutuhkan. Dan kata pemimpin-pemimpin PKS bahwa kita ini bermetamorfosis, ya. Kita tidak mungkin stagnan dan diam dalam satu titik, kita bermetamorfosis, ya. Maka dalam falsafah perjuangan kami di PKS juga metamorfosis itu begitu nyata, ya. Dari Islam sampai kepada kesejahteraan rakyat. Makanya sekarang kami bermetamorfosis dengan filosofi ingin menjadi partai Islam yang rahmatan lil alamin. Tetap jati diri sebagai partai Islam tetap kita pertahankan, tapi kerja dan tugas tanggung jawab kita hanya untuk membawa kesejahteraan untuk seluruh bangsa dan negara Indonesia. Jadi itu yang harus dipegang oleh Dr. Mus dan semua kader PKS, bahwa tugas dan pengabdian kita adalah kepentingan bangsa dan negara. Jadi seperti yang Dr. Ernest bilang, kadang-kadang orang lihat PKS waktu masih jadi telur. Padahal ini kan kita masih mau bermetamorfosis sampai jadi kodok kan. Tapi orang lihat waktu dia telur, lihat waktu beludru, lihat waktu masih katak yang kecil. Jadi orang sudah ambil kesimpulan bahwa PKS kayak begitu. Padahal tidak. Kita sedang bermetamorfosis dan sampai dengan sekarang inilah mudah-mudahan seluruhnya sudah selesai. Dan apa yang dibilang oleh Pak Mus tadi betul, bahwa kita ingin hadir untuk kepentingan dan kemaslahatan bangsa dan negara ini, dan kita ingin berkontribusi sama seperti teman-teman kami yang sudah mendahului di PDIP, Golkar, dan ada juga yang masih baru tapi sudah mendapat kepercayaan masyarakat luas seperti teman-teman di Gerindra sehingga bisa mendapat posisi RI 1 hari ini. Dan PKS juga sama seperti mereka semua ingin berkontribusi terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi mari sama-sama ketom bergandengan tangan, dan juga apalagi ketom di Maluku dengan keanekaragaman dan problematika yang begitu besar, kami selalu, ya, sebagai pimpinan dewan juga kami cepat bergerak untuk membersamai Bapak Gubernur kita, Pak Hendrik Lewerisa, membangun Maluku yang lebih maju, adil dan sejahtera. Itu visi beliau, ya. Maju, adil dan sejahtera. Saya bilang Pak Gubernur terima kasih. Gerindra punya maju, PKS punya adil dan sejahtera. Ya. Ketika halal bihalal kemarin saya menyampaikan itu. Terima kasih Pak Gub, ya. Walaupun kita tidak mendukung Pak Gub dalam pilkada kemarin, tapi visi PKS ada di situ, yaitu adil dan sejahtera. Untuk itu, ketong berharap mudah-mudahan selain Pak Mus ada kader-kader PKS yang lain yang, ya, mau mengambil doktor di UKIM, silahkan. Tapi saya kayaknya tidak bisa Pak, karena saya ilmu kehutanan linier.
Jadi tidak bisa langsung S3 tiba-tiba ke sini ya. Saya dari S1 kehutanan, S2 juga sama linear, sehingga mungkin teman-teman yang lain ya, yang dari IAIN apalagi itu yang sangat cocok ya, karena di sini ada program agama dan kebangsaan ya. Teman-teman yang dari Unpati, kader PKS yang dari Sospol juga cocok ya, karena pasti kebangsaannya masuk ya. Tapi kalau dari teknik Betsen tahu, Ibu Iya kira-kira bisa ke sini ya. Ini saja sekali lagi atas nama keluarga besar PKS, alhamdulillah Pak Mus sangat membanggakan kita semua, dan mudah-mudahan apa yang beliau hasilkan hari ini bisa terus kita pertahankan dan kita kembangkan, bahwa PKS di Maluku akan terus inklusif untuk semua kelompok dan golongan, dan kami menerima dengan lapang tangan terbuka. Ketemu punya Prof John Ruhulesin untuk bergabung dengan PKS kapan saja ya. Ya, mungkin Ibu Iya setelah DPR RI Pak John mau calon dari PKS DPR RI ya, silakan. Terima kasih semua, mohon maaf sekali lagi. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom.